Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap kabarnya baik-baik saja ya, sehat selalu serta masih diberi kelimpahan rezeki ya. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini saya masih berbicara ngobrol-ngobrol santai tentang Facebook ya, untuk kreator-kreator pemula di Facebook. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam pelanggaran yang ada di Facebook, agar teman-teman yang pemula-pemula ini kedepannya tahu mana hal-hal yang dilarang oleh Facebook dan mana hal-hal yang boleh dilakukan untuk kreator-kreator Facebook. Oke, kali ini saya akan jelaskan macam-macam pelanggaran di Facebook. Langsung saja, yang pertama ada pelanggaran tag tidak memenuhi syarat atau user tidak memenuhi syarat. Nah, ini biasanya terjadi pada akun baru atau fanspage halaman baru yang masih belum ada foto profilnya atau foto sampulnya, belum dilengkapi juga data-datanya, semuanya belum lengkap. Nah, ini biasanya muncul keterangan tag tidak memenuhi syarat atau user tidak memenuhi syarat. Tapi di akhir-akhir ini banyak juga akun-akun yang sudah lama juga terkena tag tidak memenuhi syarat. Nah, ini terjadi karena bug ya, karena banyak sekali yang terkena ini user tidak memenuhi syarat atau tag tidak memenuhi syarat. Ini tidak berpengaruh di sistem monetisasi ya, nggak berpengaruh sama monetisasi. Jadi ini aman-aman saja, bisa hilang dengan sendirinya ya. Jadi teman-teman yang kemarin kena user tidak memenuhi syarat atau tag tidak memenuhi syarat, jangan khawatir, itu hanya bug, aman-aman saja, kedepannya bakal hilang dengan sendirinya. Oke, yang selanjutnya ada pelanggaran berita palsu atau hoax. Nah, ini biasanya terjadi jika kita meng-share atau membagikan video-video orang lain atau konten-konten orang lain ataupun link-link orang lain di beranda Facebook atau fanspage kita. Nah, jadi teman-teman jangan suka menyebarkan atau membagikan link-link ataupun video, foto, atau postingan yang orang lain itu yang dianggap berita palsu. Nah, cara menyembuhkannya itu memang harus butuh beberapa waktu ya. Yang teman-teman harus lakukan adalah menghapus semua konten-konten yang telah dibagikan ya, konten orang lain ya yang telah dibagikan di beranda kita ataupun di grup-grup, itu teman-teman hapus semua. Ini biasanya sembuh paling tidak 28 hari ya atau lebih ya, tergantung setiap akun beda-beda sembuhnya, tapi ini bisa sembuh dengan sendirinya jika kita sudah menghapus semua postingan-postingan yang sudah kita bagikan. Oke, lanjut, yang ketiga pelanggaran original konten terbatas ataupun OKT ya. Ini biasanya terjadi pada video panjang atau VOD iklan in-stream. Ini berpengaruh di iklan in-stream kita ya, bisa-bisa pendapatan iklan in-stream kita dibatasi. Ini terjadi karena konten kita dianggap konten tidak asli ya, ataupun konten rehasil dari reupload. Nah, jadi teman-teman kedepannya teman-teman bisa saja upload video original. Nah, boleh video reupload tapi harus dimodifikasi, harus main di editannya. Nah, ini biasanya sembuh minimal 3 bulan ya. Jadi di bawah 3 bulan itu diapa-apain tidak akan bisa sembuh. Nah, ada juga yang memiliki pendapat pakai trik siaran langsung. Nah, ini juga biasanya bekerja dulu. Pakai siaran langsung ini 2 minggu sudah bisa sembuh. Namun saat ini meskipun kita pakai siaran langsung itu selama 3 bulan, kalau belum nyampe 3 bulan itu nggak bakalan sembuh. Nah, tapi tidak tahu juga ya, setiap akun itu beda-beda ya, ada yang bisa cepat sembuh atau tidak ataupun lama ya. Nah, tapi menurut akun-akun saya yang mengalami OKT ya, itu biasanya sembuh selama 3 bulanan dengan cara live streaming, yaitu dengan live minimal 15 menitan lah, dengan menampakkan wajah sendiri. Itu
ya setidaknya seminggu 3 kali atau 4 kali atau sering-sering live ya. Oke, jadi itu yang OKT ya. Lanjut saja pelanggaran yang keempat yang biasanya terjadi yaitu KTA ataupun konten tidak asli. Ini biasanya terjadi di video pendek atau video reel di Facebook, video reel atau iklan di reel. Nah, ini juga dianggap karena konten kita bukan konten original ataupun konten asli. Jadi kita kena konten tidak asli ataupun hasil dari reupload. Jadi kalau teman-teman mau main reupload, sebaiknya teman-teman main di editan, misalnya dibikin seperti reaction atau alur cerita. Yang penting ada wajah, menampilkan wajah kita dan ditambahin dengan narasi, dengan suara asli ataupun dengan teks. Ya, yang penting ada perubahan modifikasi kalau mau main reupload. Nah, ini biasanya juga dengan sembuh selama minimal 3 bulan juga ini ya. Nah, cara menyembuhkannya teman-teman bisa lakukan dengan membuat video original reel ya, pakai kamera reel, efek-efek semuanya pakai yang ada di reel ya. Di kamera reel itu sudah disediakan, jadi kita bisa merekam wajah kita sendiri pakai kamera reel. Nah, itu biasanya saya lakukan di akun-akun saya, tapi paling tidak itu 3 bulanan sembuh ya. Nggak bisa sembuh selama 1 bulan atau bulan, enggak. Minimal harus 3 bulanan baru bisa sembuh. Nah, selanjutnya yang berapa ya? Keenam kalau nggak kelima ini ya. Ada pelanggaran kebijakan monetisasi atau PKM ya. Nah, kalau PKM ini pengaruhnya kalau kita gajian, mau narik gaji, kalau kita kena pelanggaran PKM itu bakalan nggak gajian ya, bakalan ditahan ya. Jadi teman-teman yang kena PKM harus hati-hati biar nggak kena PKM yang bagi pemula ini ya, karena kalau sudah kena PKM kita auto gagal gajian ya. Oke, PKM ini biasanya kita apa ya, kalau PKM itu biasanya kita melakukan kecurangan atau saat tentang kebijakan monetisasinya, biasanya kita saling melakukan follow, saling mengikuti. Nah, ini kalau hanya beberapa kali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan itu bisa-bisa terjadi terkena PKM. Lalu yang kedua, biasanya teman-teman sering nonton videonya sendiri secara berulang-ulang pakai perangkat yang sama, pakai jaringan internet yang sama, itu yang menyebabkan terjadinya PKM. Jadi teman-teman jangan suka nonton videonya sendiri secara berulang-ulang. Nah, itu jangan ya. Kalau cuma sekedar membalas komentar, biasanya kita kalau membalas komentar itu biasanya kita nonton videonya sendiri, tapi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja mengulang-ulang menonton videonya kita sendiri yang niatnya biar viewernya naik, nah itu jangan ya, jangan dilakukan ya. Biarlah secara alami kita mendapatkan viewernya. Nah, ini biasanya sembuh ya lama ini kalau PKM kayaknya ya, tapi ini bisa sembuh dengan sendirinya kalau kita sudah mengupload video yang original, nggak nonton sendiri ya, uploadlah secara wajar saja, secara alami. Ini sembuhnya agak lama ya teman-teman, kalau 3 bulanan kayaknya lebih kalau PKM ini ya. Aku saya ada yang sampai 6 bulanan baru sembuh ya kalau kena PKM ini seperti ini ya. Nggak sampai sih 6 bulan ya, sekitar 4 bulan, 3-4 bulanan lah ya. Tapi lama memang kalau PKM ini, tapi bisa sembuh dengan sendirinya kalau kita sudah upload video original ya. Lalu yang terakhir ini yang saya ketahui, yang terakhir tentang standar komunitas. Nah, ini fatal sekali kalau kena pelanggaran standar komunitas. Kalau sudah merah itu bisa-bisa akun kita hilang, Facebook kita hilang, dihapus oleh pihak Facebook. Ini terjadi karena biasanya kita memposting video yang mengandung unsur pornografi ataupun kekerasan atau hal-hal yang menjijikan atau yang menghina ya, menghina agama orang lain, ujaran kebencian. Itu biasanya kita bisa kena standar komunitas. Nah, jadi teman-teman hati-hati. Ini biasanya kalau ringan ya, kalau ringan itu biasanya ada logo kuningnya di main itu ya. Logo kuning itu masih bisa dimonetisasi, masih aman-aman saja. Namun kalau sudah keseringan, ini bisa juga langsung akun teman-teman hilang, dinonaktifkan oleh pihak Facebook ya. Jadi hati-hati kalau mau memposting. Ini tergantung postingan teman-teman ya. Postinglah yang sewajar-wajarnya saja, yang diperbolehkan sama pihak Facebook. Nah, cara penyembuhannya ini paling enggak ya tergantung pihak Facebooknya ya. Setiap akun beda-beda ya. Ada yang
saya alami ada yang sampai 28 hari, sampai 2 bulan juga ada, bahkan sampai setahun lebih juga ada. Mungkin tergantung beratnya pelanggarannya ini ya. Mungkin kalau kita sering melawan pelanggaran standar komunitas ini, seperti sering upload konten yang berbau vulgar atau pornografi seperti itu, keseringan ya, udah kena banyak kontennya. Nah, itu biasanya sembuhnya lama. Teman-teman kalau mau ngecek, cek saja di kotak masuk dukungan. Nah, di situ pasti banyak, kalau terkena di situ tertera semua konten-konten yang terkena standar komunitas. Di situ dijelaskan semua ya. Silakan teman-teman cek saja di pusat masuk itu ya, di kotak masuk dukungan itu ya. Di situ pasti ada semua kalau terkena pelanggaran standar komunitas. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing yang bisa saya lakukan ya, untuk sebagai menambah wawasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa teman-teman sekali lagi bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.